Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Shalom kepada semua hadirin dan jemaat gereja New Life Shalom. Kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, dan kenalan-kenalan kami, salam Kristus kepada semua. Tuhan itu baik, bahwasanya kekal selama-lamanya kasih setianya. Amin. Ingin saya ingatkan bahwa kita masih dalam suasana pandemik COVID-19 ini, di mana kita masih diberi SOP yang baru. Jadi kita harus taat kepada perintah-perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan demi keselamatan semua orang dari wabak COVID-19 ini. Bagi gereja-gereja yang sudah mula beribadah secara fizikal, doa kami agar
mereka semua dilindungi dan diberkati Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tajuk pesanan hari ini ialah Mezbah Doa, Prayer Altar. Jadi khususnya Mezbah Doa keluarga, ya. Family Prayer Altar, ya. Kita mau bermula dengan firman Tuhan di dalam 2 Samuel bab 24 pasal 24 ayat 25. 2 Samuel pasal 24 ayat ke-25. Lalu Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan itulah itu berhenti menimpa orang Israel. Ya, kita juga sedang mengalami satu wabak yang sekarang sedang menular, ya, sehingga kebelakangan ini kita melihat kes-kes baru melonjak dan kita harus berhati-hati dalam perkara. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita perlu berdoa. Kita semua berdoa, tetapi kita perlu membina mezbah doa, iaitu membina mezbah doa dalam keluarga, bermula dari keluarga kita, ya. Jadi apa itu mezbah? Ianya adalah tempat yang didirikan untuk bertemu dengan Tuhan, di mana kita berinteraksi, kita berhubung dengan Tuhan, dengan Tuhan melalui Roh Kudus dan mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup. Kita biasa melihat mezbah yang dibina di rumah-rumah ibadat, di dalam rumah-rumah sendiri pun ada. Biasanya saya pernah lihat orang berdoa depan mezbah, kemudian mereka pergi keluar dan tidak memikirkan lagi tentang apapun. Bagi mereka, Tuhan mereka ada di mezbah di rumah atau mezbah di rumah ibadat. Ya, bagi orang Kristian, mezbah doa mereka ada di dalam hati mereka. Dalam perjanjian lama, mezbah dibina dengan tangan, tetapi dalam perjanjian baru, mezbah dibina oleh Tuhan Roh Kudus dalam hati kita. Jadi Tuhan memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus, untuk membantu kita dalam perjalanan hidup kerohanian kita ini di atas bumi. Biasanya semua orang merendahkan diri bila berdoa, apalagi bila di depan mezbah doa mereka. Bagi kita dalam Kristus, kita harus mengampuni setiap orang sebelum kita mempersembahkan doa kita di mezbah. Di dalam Matius 5 ayat 23 dan 24 berbunyi begini, sebab itu jika kamu mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahan itu. Ya, saudara-saudara, apalah gunanya korban yang diberikan Tuhan, yang diberikan kepada Tuhan, kalau tidak ada kerendahan hati? Korban yang Tuhan mahu adalah hidup yang sudah berserah sepenuhnya, yaitu dia menerima doa mereka yang benar-benar merendahkan diri, benar-benar minta Tuhan ampuni dosaku, kemudian dia dapat mengampuni dosa kita. Maksudnya ialah, kalau kita mencari Tuhan, biarlah dengan segenap hati. Dan untuk itu kita perlu merendahkan diri supaya seperti yang ditunjukkan Yesus kepada
kepada pengikut-pengikutnya. Kata orang, cakap senang tapi buat memang susah. Memang betul saudara-saudara. Ianya boleh dilakukan, tetapi perlu dibimbing oleh Roh Kudus. Sebab itu kita ada pemimpin-pemimpin gereja, pendeta-pendeta. Jadi kita harus mendengar pedoman dari mereka, peringatan dari mereka, jalan yang mereka berikan kepada kita. Kita bawa ke dalam doa, di dalam keluarga kita dibimbing oleh Roh Kudus, dipimpin untuk menjalankannya sesuai dengan kehendaknya. Kalau ia tidak boleh dilakukan, pasti Alkitab tidak akan mengatakan sedemikian. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya saudara-saudara, kita lihat Yesus lahir dalam perjanjian lama untuk menggenapi hukum Taurat. Kelahirannya adalah untuk memerdekakan manusia dari perhambaan hukum Taurat. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi bagaimana kita perlu berdoa di mezbah doa? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Yesus adalah Tuhan. Dari perkataannya dalam Lukas 17 di mana Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, penyakit kulit yang tidak ada penyembuhan pada waktu itu, disembuhkan oleh Yesus apabila mereka berseru kepadanya. Dalam ayat 17 dan 18 di dalam Lukas 17, Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, disembuhkan? Di manakah 9 yang lagi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini? Nah, orang yang kembali ini dalam ayat 16 lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Oleh itu saudara-saudara yang telah menerima keselamatan yang diberi secara percuma, marilah kita menetapkan dalam hati kita, kita mau membina mezbah doa untuk Tuhan Yesus karena dialah Allah kita. Ya saudara-saudara, dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 54 berbunyi begini firman Tuhan. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Inilah caranya kita mesti berdoa. Di mezbah doa kita perlu tersungkur di hadapannya. Kita bina mezbah doa di rumah bukan dengan tangan, tetapi Tuhan membinanya dalam hati kita. Dan kita berdoa, sujud dan menadahkan tangan kita, tanda berserah sepenuhnya. Bermula dengan mezbah doa dalam keluarga. Setiap keluarga akan merasakan hadiratnya dan kuasa Roh Kudus akan mengurapi setiap anak-anaknya serta membawa doa kita kepada Bapa kami yang ada di surga. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memelihara orang yang berlindung kepadanya. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Sebenarnya pada waktu cobaan dan penderitaan manusia, dia mendekatkan diri mereka kepada Yang Maha Kuasa. Di mana sahaja mereka berada, di apa sahaja kaum atau agama, setiap manusia akan berdoa. Kelebihan kita dalam Kristus adalah kita diberi hak untuk menjadi anaknya
dan memanggilnya Bapa. Ya, inilah satu anugerah yang diberikan kepada kita. Kita ada Tuhan yang dimana di dalam sejarah kita lihat ya ia lahir, ia disalibkan, mati dan dikuburkan. Tapi kita juga tahu melalui sejarah kuburnya kosong, dan kita juga tahu daripada saksi-saksi mata yang mengatakan ia hidup, ia telah bangkit, ia telah dimuliakan. Maka kita ada Tuhan yang hidup. Kita boleh percaya doa kita itu didengarnya. Kita boleh dipastikan satu perkara, yaitu Tuhan sedang mendengar doa kita. Itulah kelebihan kita yang diberi hak menjadi anaknya itu, dapat memanggilnya Bapa. Tuhan itu penyayang dan penuh belas kasihan. Ia sabar dan penuh kasih. Ia tidak selalu mengecam walaupun kita sudah berdosa terhadapnya, tetapi ia tidak menghukum kita sesuai dengan kesalahan kita. Kasih-Nya setinggi langit dari bumi terhadap orang-orang yang hormat akan Dia, sejauh timur dari barat. Demikianlah dijauhkannya pelanggaran-pelanggaran kita daripada kita. Ya, Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya saudara-saudara, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hari ini saudara-saudara, kau benahlah, buatlah keputusan untuk membina mezbah doa dalam keluarga setiap anak-anak Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat gereja, setiap umat Kristus. Benahlah mezbah doa dalam setiap keluarga mereka, supaya Tuhan menjadi kepala dalam setiap keluarga. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang ku panjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi umat Kristen yang sedang mendengar dan berdoa bersama. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Mu pada hari ini Bapa. Ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setia-Mu yang besar, jawablah hamba-Mu dengan pertolongan-Mu yang setia. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di dalam-Mu. Kiranya Tuhan mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia melindungi kita dan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan umat-Nya damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati.